Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Selamat Pagi, pagi. Bu. Baik, Pagi, Bu. bagaimana kabarnya dari teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini, adakah teman-teman yang ingin memimpin doa? Dipersilahkan. Saya, Bu. Baik, Mbak Arsiti, silahkan. Ya, baik. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mbak Arsiti yang sudah memimpin doa. Semoga kegiatan kita nanti diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya teman-teman di sini apakah sudah saling mengenal satu sama lain? Belum, Bu. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman bisa menyebutkan nama panjang, nama panggilan, dan juga dari kelas berapa. Dan yang terakhir mengikuti organisasi apa. Oke, dimulai dari Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ratri Wulandari, biasa dipanggil Ratri. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya, nanti dari teman-teman yang akan bergiliran untuk memperkenalkan diri ialah yang dia sudah ditunjuk oleh temannya, seperti itu ya. Jadi ini nanti Ibu akan menunjuk salah satu dari teman, kemudian selanjutnya nanti saling menunjuk seperti itu ya. Oke, yang pertama Ibu akan menunjuk Mbak Aksa, silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, Bu. Halo teman-teman semua. Nama saya Wayaksari, biasanya dipanggil Aksa. Sekarang saya kelas 11 dan saya ikut organisasi Dewan Penggalang. Dewan Baik. Ambalan maksudnya. Terima kasih Mbak Aksa. Selanjutnya Mbak Aksa bisa menunjuk. Saya mau menunjuk Mbak Anggit. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya. Duh, maaf ya sedikit berisik. Perkenalkan, saya Anggit dari kelas 11. Organisasi yang saya ikuti PMR. Terima kasih. Selanjutnya saya mau menunjuk Mbak Ulin. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ulin Wahbuatsa Putri, biasa dipanggil Ulin. Saya mengikuti organisasi OSIS. Baik, Mbak Ulin, silakan Kemudian menunjuk. saya ingin menunjuk Mbak Inas. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ina Zubasiroh. Saya mengikuti organisasi PMR dan saya dari kelas 11 IPS 2. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Inas bisa menunjuk temannya. Mbak Iva. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Kofifa Nur Mustakfiro, biasa dipanggil Iva. Saya dari kelas 11, saya mengikuti organisasi PADUS atau Paduan Suara. Terima kasih. Baik, silahkan Mbak Iva menunjuk temannya. Ya, saya menunjuk Mbak Arsiti. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arsiti. Saya dari kelas 11, saya mengikuti organisasi Rohis. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir sepertinya Mbak Nadia Cika. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik Bu, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Cika Fahriyah, biasa dipanggil Cika. Saya dari kelas 11 IPA 5, organisasi yang saya ikuti, saya ikut Paskibra. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah memperkenalkan diri ya. Diharapkan nanti teman-teman bisa saling
akrab gitu ya satu sama lain. Oke, selanjutnya kita akan masuki sesi berikutnya. Ibu akan bertanya terlebih dahulu nih, apakah di sini dari teman-teman adakah yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok sebelumnya? Saya. Nggak pernah, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Sepertinya Mbak Anggita dan juga Mbak Wahyu Aksari sudah pernah. Apakah yang lainnya juga sudah pernah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke ya, mungkin teman-teman ada yang belum pernah juga mengikuti bimbingan kelompok. Mungkin dari Mbak Anggit bisa menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu? Silahkan. Menurut saya, bimbingan kelompok itu bantuan yang diberikan oleh konselor melalui kegiatan kelompok yang berguna untuk memecahkan sebuah masalah atau mencegah berkembangnya sebuah masalah. Kayak gitu, Bu. Baik, pendapatnya sangat bagus sekali ya dari Mbak Anggit. Mungkin dari Mbak Wahyu Aksari bisa menyampaikan juga pendapatnya. Kalau menurut saya sih, Bu, bimbingan kelompok itu seperti diskusi yang diikuti oleh beberapa orang. Nah, nanti di sana itu membahas topik-topik yang sedang hangat, Bu, di lingkungan kita sekarang. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Wahyu Aksari juga, sangat tepat sekali ya. Jadi Ibu hanya menambahkan bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok ya, di mana menggunakan atau dilakukan oleh seorang konselor atau guru BK dengan seorang konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi nanti di sini teman-teman bisa mengeluarkan pendapatnya, kemudian juga menanggapi atau menyampaikan saran dan kritik seperti itu ya. Dan nanti diharapkan di sini dalam bimbingan kelompok ini teman-teman juga bisa berani untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing seperti itu. Oke, mungkin untuk memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, kita memerlukan kesepakatan tentang waktu terlebih dahulu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapat terkait waktu yang akan kita laksanakan bimbingan kelompok ini, maaf, selama berapa menit mungkin dari teman-teman? Mungkin 30 menit, Ibu. Oke. 45, Bu. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menyampaikan sarannya? 30 menit, Bu, mungkin. Oke ya. 40 menit, Bu. Oke, mungkin karena karena dari suara teman-teman semuanya lebih banyak ke arah 30 menit, jadi kegiatan bimbingan kelompok ini akan kita lakukan selama 30 menit ya. Oke, mungkin sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu tentang asas-asas yang ada dalam bimbingan kelompok ya, teman-teman. Jadi ada asas kerahasiaan. Jadi nanti diharapkan teman-teman bisa menjaga rahasia satu dengan yang lain seperti itu. Kemudian juga kesukarelaan. Nanti teman-teman saya berharap sekali, Ibu berharap bahwa teman-teman di sini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok dengan secara sukarela ya, tidak terpaksa ya teman-teman. Selanjutnya juga ada asas keterbukaan. Jadi nanti teman-teman bisa mengeluarkan pendapatnya ya kan secara bebas dan jangan merasa takut salah seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita akan beralih ke materi langsung ya, ke topik yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas tentang komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi, seperti itu. Mengapa Ibu mengambil materi tentang ini? Karena di masa-masa pandemi ini, ya dari teman-teman mungkin merasa kesulitan nih dengan berkomunikasi secara efektif itu bagaimana, seperti itu. Apalagi teman-teman di sini yang mengikuti organisasi ya, di sekolahnya ya, yang aktif, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengarah ke topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mungkin Ibu memiliki sebuah permainan ya. Nanti permainannya adalah Ibu meminta tolong kepada salah satu dari kalian untuk memperagakan salah satu kata yang Ibu kirim melalui direct message yang ada di Zoom. Nah, nanti satu teman ini memperagakan tentang kalimat atau kata yang Ibu berikan seperti itu. Nah, nanti teman-teman diharapkan bisa menebak apa sih maksud dari maksud dari peragaan tadi seperti itu ya. Oke, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian ya. Ibu menunjuk Mbak Anggit. Oke ya, Mbak Anggit nanti Ibu akan mengirim pesan kepada Mbak Anggit. Nanti Mbak Anggit bisa mencontohkan ya atau memperagakan tentang yang Ibu sampaikan melalui Mbak Anggit.
berkaitan dengan organisasi ya yang ada di sekolah teman-teman. Oke, apakah Mbak Anggit sudah menerima pesan dari Ibu? Udah dapat, Bu. Oke, silahkan Mbak Anggit bisa memperagakan organisasi. Apakah itu? Perhatikannya boleh ada suaranya nggak, Bu? Boleh dengan clue kata 2 kalimat. Kalau saya mau pakai tepuan boleh nggak, Bu? Oh, boleh sekali. Ya udah, dengerin ya teman-teman. Apa itu? Oke, dari teman-teman ada yang bisa menebak itu organisasi apa? Pramuka, Bu. Oke, bagus sekali ya. Tepat sekali jawabannya Mbak Khofifah ini. Oke, mungkin itu salah satu permainan yang bisa Ibu berikan ya untuk menambah semangat dari teman-teman. Seperti itu ya, diharapkan nanti teman-teman bisa aktif ya dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, sebelum itu nanti diharapkan bagi teman-teman apabila ingin menyampaikan pendapatnya bisa mengangkat tangan terlebih dahulu ya, terus menyampaikan atau mengutarakan pendapat yang ingin disampaikan oleh teman-teman seperti itu. Oke, mungkin kita langsung saja ya beralih ke topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, dari teman-teman nih, adakah di sini yang mengetahui tentang apa sih organisasi itu? Sebelum kita mengarah ke komunikasi yang efektif, adakah di sini yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Ibu, apa sih organisasi itu? Monggo dipersilahkan. Baik, Mbak Ovifah, silahkan. Ya, menurut saya organisasi itu adalah sekelompok orang yang berkumpul dan yang terencana, terorganisir, dan memiliki tujuan yang sama. Baik ya, sangat tepat sekali pendapatnya dari Mbak Afifah. Mungkin dari teman-teman adakah yang ingin menjawab mengenai apa sih organisasi itu? Saya, Bu. Baik, Mbak Ulin, dipersilahkan. Jadi organisasi itu adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematif, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Baik, pendapat dari Mbak Ulin sangat bagus sekali ya, sangat tepat sekali. Jadi di sini organisasi itu adalah sebuah wadah ya atau tempat di mana di situ terdapat kesamaan dalam hal minat, bakat, dan juga hobi mungkin ya. Kemudian di situ juga memiliki yang namanya anggota, dan di situ juga memiliki struktur kepanitiaan atau struktur keorganisasian yang jelas dan juga dengan jelas dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian kita sudah mengetahui nih tentang apa sih itu organisasi. Dari teman-teman nih, adakah yang bisa menyampaikan apa sih komunikasi yang efektif itu menurut teman-teman? Adakah yang bisa membantu menjawab? Silakan. Bu. Baik, Mbak Inas. Baik, ada Mbak Inas dan juga Mbak Aksa ya. Komunikasi yang efektif adalah menyampaikan sesuatu dengan cara yang tepat dan jelas, sehingga informasi yang kita sampaikan dapat dipahami oleh orang lain. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mbak Inas ya, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya tadi Mbak Wahyu Aksari juga mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menjawab. Ya Bu, terima kasih. Menurut saya, komunikasi yang efektif itu komunikasi yang dilakukan secara dua arah, terus saling kedua belah pihaknya ini mengerti Bu, dan informasinya itu tersampaikan dengan baik. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Wahyu Aksari ya, sangat tepat sekali. Jadi komunikasi yang efektif ini adalah menyampaikan pesan, di mana secara singkatnya itu kita menyampaikan pesan dan pesan itu tersampaikan oleh penerima pesan seperti itu. Nah, jadi memang komunikasi yang efektif ini sangatlah penting ya, terlebih juga dalam sebuah organisasi. Apalagi di masa pandemi ini memang kita jarang sekali bertatap muka gitu kan. Kita
paling melakukan kegiatan organisasi yang mungkin dari teman-teman lakukan itu secara virtual seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali. Oke, mungkin dari teman-teman nih, adakah yang mengetahui tentang macam-macam komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi itu apa saja sih? Mungkin dari teman-teman adakah yang bisa menyampaikan mengenai macam-macam komunikasi? Oke, silahkan Mbak Nadia Cika. Baik Bu, terima kasih. Macam-macam komunikasi yang saya ketahui itu ada komunikasi horizontal dan vertikal. Untuk komunikasi vertikal itu terjadi komunikasi antara atasan dan bawahan seperti teguran atau perintah. Itu biasanya kalau contoh pada organisasi antara ketua organisasi kepada anggotanya. Lalu untuk yang horizontal terjadi sejajar gitu Bu, seperti sesama anggota atau sesama anggota organisasinya, kurang lebih itu Bu, seperti itu. Baik, terima kasih ya atas pendapatnya atau penyampaian jawaban dari Mbak Nadia Cika ini. Selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Cika. Oke, silahkan Mbak Arsiti. Baik. Ya, baik. Yang sudah dijelaskan sama Mbak Cika tadi, yaitu komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Itu ada komunikasi ke bawah dan komunikasi ke atas. Komunikasi ke bawah yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan. Sedangkan komunikasi ke atas yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Mbak Arsiti ya, sangat tepat sekali. Jadi betul, macam-macam dari komunikasi yang efektif ini dalam sebuah organisasi ada komunikasi yang ke atas, ya, yang berarti komunikasi ini di mana mengalir ke lebih dari atas ke bawah seperti itu ya, dari pemimpin ke bawahannya. Kemudian kalau untuk komunikasi ke bawah itu berarti dari bawah ke atas seperti itu. Kemudian juga ada komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini di antara anggota kelompok kerja yang sama atau misal dalam departemen yang sama, seperti itu. Kemudian ada komunikasi lintas saluran. Nah, komunikasi lintas saluran ini biasanya dilakukan dari organisasi yang ada di kita, misalnya PMR, seperti itu ya, mungkin dari Mbak Anggit, PMR, kemudian menyampaikan komunikasi ke luar organisasi tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya, menurut teman-teman nih, adakah peran komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi itu yang bagaimana sih? Seberapa pentingnya peran komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Oke, silahkan Mbak Anggita. Duh, Bu, maaf sekali lagi berisik ya. Ya, tidak apa-apa, Mbak. Jadi menurut saya peran komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi itu yang pertama bisa menyelesaikan konflik dalam sebuah organisasi. Misalnya ada kayak masalah apa-apa gitu kan biasanya langsung salah paham antara dua orang kayak gitu. Nah, caranya untuk menyelesaikan yaitu diskusi bersama, saling komunikasi kayak gitu. Terus yang selanjutnya bisa meningkatkan produktivitas. Soalnya misalnya dalam sebuah organisasi kan seseorang itu punya tujuan masing-masing. Terus kalau dikomunikasikan dengan baik itu produktivitasnya juga pasti akan meningkat. Itu menurut saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Anggita. Sangat luar biasa sekali ya, pemahaman baru bagi kita semuanya. Oke, selanjutnya mungkin dari teman-teman, adakah yang ingin menyampaikan tentang peran komunikasi efektif ini dalam sebuah organisasi? Dipersilahkan. Atau sudah? Tidak ada yang ingin menyampaikan? Oke ya, mungkin itu yang sudah disampaikan oleh Mbak Anggita tadi sangat betul sekali. Jadi di sini peran komunikasi itu ada peran sebagai yang pertama itu sebagai pengendalian. Nah, pengendalian di sini yaitu mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara, misalnya dengan menyampaikan dari atas ke bawah tadi, komunikasi dari atas ke bawah atau komunikasi dari bawah ke atas dan lain sebagainya. Dan diharapkan nanti
dapat mengkomunikasikannya dengan jelas dan tersampaikan juga pesan yang disampaikan oleh si pengirim pesan, seperti itu. Kemudian juga ada sebagai memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada anggotanya, seperti itu. Nah, jadi dengan komunikasi yang baik, ya kan, komunikasi yang baik nanti diharapkan dapat mencapai sasaran yang akan kita ini lakukan, seperti itu. Nah, misalnya kita ingin memperkuat motivasi dengan memberikan penguatan bagi anggotanya dengan cara komunikasi yang baik dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan pengungkapan informasi. Nah, di organisasi ini kita juga diperlukannya adanya komunikasi yang efektif karena di situ kita akan mendapatkan informasi yang belum kita dapatkan sebelumnya, seperti itu. Nah, mungkin di dalam organisasi Paskibraka nih misal, nah informasinya apa tentang baris berbaris itu bagaimana, kemudian ada ada organisasi pramuka itu bagaimana informasinya, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini itu tadi materi atau topik yang dibahas oleh kita bersama di pembahasan topik tentang komunikasi efektif dalam sebuah organisasi ya. Mungkin dari teman-teman nih, adakah yang ingin bertanya tentang topik yang tadi sudah kita bahas bersama? Baik, sepertinya Mbak Hovifah ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, dari tadi kan sudah membahas mengenai komunikasi efektif ya, Bu. Nah, saya tuh pengen tahu ya, Bu, gimana cara kita tuh berkomunikasi secara efektif. Caranya itu gimana, implementasinya itu seperti apa, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Hovifah ya, sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin dari teman-teman nih, adakah yang ingin menyampaikan pendapat tentang tadi pertanyaan dari Mbak Hovifah? Mungkin ada yang bisa menjawab terlebih dahulu sebelum nanti Ibu yang akan menjawab. Silahkan. Baik. Apa Ibu tunjuk saja? Oke ya, Ibu tunjuk saja ya. Nanti dari teman-teman bisa saling menambahkan, jangan takut. Oke, Ibu ingin menunjuk Mbak Nadia Cika deh, boleh menyampaikan menurut Mbak bagaimana sih implementasi dari komunikasi yang efektif itu, seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Mbak Hovifah, silahkan. Implementasi apa Bu tadi kurang kedengeran? Implementasi dari komunikasi yang efektif ini, Mbak. Oh, implementasi dari komunikasi yang efektif. Ini saya jawab setahu saya saja ya Bu. Implementasi komunikasi yang efektif itu komunikasi di mana jadi dari antara dua orang itu apa ya Bu? Saya bingung untuk mengungkapkan kata-katanya Bu. Jadi itu kayak antara dua orang yang di mana dalam komunikasinya itu tuh terdapat sebuah informasi. Jadi yang satu membutuhkan informasi, yang satu mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Terus apalagi ya Bu, saya bingung Bu. Cuman itu jawaban sedikit dari saya Bu. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman nih, sebelum nanti Ibu yang menyampaikan, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Nadia Cika ini? Persilahkan. Baik, sepertinya Mbak Wahyu Aksari ingin menjawab. Silahkan, Mbak. Ya Bu, menurut saya komunikasi biar bisa efektif, itu harus antara orang yang berkomunikasi itu saling mendengarkan Bu, tanpa memotong pembicaraan gitu, biar nanti tidak jadi salah paham dan informasinya tuh disampaikan dengan baik gitu Bu. Sama menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kalau menurut saya sih seperti itu Bu. Baik ya, terima kasih atas jawaban dari Mbak Nadia Cika dan juga Mbak Wahyu Aksari, sangat betul sekali ya. Jadi mungkin Ibu di sini akan menambahkan sedikit ya. Jadi kita mengetahui terlebih dahulu budaya dari teman kita, teman yang akan diajak berkomunikasi seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan dengan bahasa baku kita, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian juga kita menyampaikan pesan yang akan kita sampaikan itu dengan jelas seperti itu ya. Kemudian juga
pemanfaatan teknologi yang baik juga sangat diperlukan ya, karena mungkin dari kita ya, karena saling berjarak dan sebagainya, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, komunikasi itu sangat penting ya, apalagi teman-teman mungkin yang kangen sama temannya yang satu sama lain gitu kan, atau mungkin ada yang sedang ada kegiatan organisasi yang lain seperti itu ya. Nah, dalam pemanfaatan teknologi juga diperkenankan dengan secara baik seperti itu. Ya, mungkin itu tambahan sedikit ya dari Ibu. Mungkin dari Mbak Afifah bisa dipahami ya. Baik, Iya, Bu, bisa. selanjutnya ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Afifah ya. Kemudian kita lanjut karena tadi sudah membahas topik tentang komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi, mungkin dari teman-teman nih, adakah yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan tentang topik yang sudah kita bahas sampai hari ini? Oke, mungkin dari teman-teman adakah yang ingin menyampaikan kesimpulan? Silahkan. Baik, silahkan. Saya, Bu. Baik, Mbak Wahyu Aksari, dipersilahkan. Ya, Bu, kalau dari materi yang sudah dijelaskan Ibu tadi, pertama kita mempelajari dulu apa itu pengertian organisasi yang sebuah wadah untuk orang berkembang dan untuk mencapai satu tujuan yang sama kan ya, Bu. Terus kita juga udah belajar pentingnya untuk berkomunikasi secara efektif di organisasi, supaya di organisasi itu tidak terjadi salah paham dan sebagainya. Terus kita juga udah belajar seperti macam-macam komunikasi efektif itu seperti apa. Macam-macam komunikasi maksudnya, Bu. Jadi seperti komunikasi horizontal, vertikal, ke bawah, dan ke atas. Juga antar organisasi. Gitu, Bu. Baik. Baik, terima kasih atas kesimpulannya yang sangat luar biasa ya dari Mbak Wahyu Aksari. Sangat benar sekali ya bahwa di sini kita bisa memberikan insight ya, pemahaman baru tentang komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi seperti itu. Oke, mungkin Ibu akan meminta dari teman-teman ya, dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan dalam segi pemahaman nih menurut teman-teman. Mungkin ada yang ingin menyampaikan dalam segi pemahaman dari teman-teman, apa yang dirasakan? Baik, Mbak Anggita. Baik, Mbak Anggita, silahkan. Ya, setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya jadi paham apa itu komunikasi efektif, terus macam-macamnya tadi ada 4, ke atas, ke bawah, vertikal, horizontal, kayak gitu. Terus peran komunikasi efektif dalam organisasi juga saya jadi tahu. Selanjutnya, tadi yang ditanyakan sama Mbak Kofifah, apa saja sih implementasinya komunikasi efektif dalam organisasi kayak gitu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Mbak Anggita ya. Oke, Ibu lanjut. Mungkin Ibu meminta perasaan apa sih yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Mungkin ada yang ingin menyampaikan perasaannya. Silahkan. Saya, Bu. Baik, Mbak Inas, silahkan. Selama saya mengikuti bimbingan kelompok ini ya Bu, yang saya rasakan, saya senang sih karena mendapat teman baru juga dari kelas lain. Kemudian juga menambah wawasan baru, apa itu komunikasi yang efektif, bagaimana yang benar dan jelas untuk penerapannya. Setelah kita tuh tahu untuk bagaimana cara agar kita menyampaikan informasi dengan tepat itu kayak gimana kita jadi tahu. Begitu Bu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Mbak Inas ya tentang perasaan yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini ya. Oke, Ibu lanjut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan hal apa sih yang akan dilakukan atau action dari teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok mengenai komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin. Oke, silahkan Mbak Afifah. Silahkan untuk menyampaikan. Ya. Jadi setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, action yang akan saya lakukan itu saya belajar bagaimana mengimplementasikan komunikasi yang efektif ke semua orang. Jadi seperti yang tadi dijelaskan sama Mbak Aksa, harus saling mendengarkan, apabila kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan gitu, Bu.
Baik, terima kasih atas penyampaian dari Mbak Ofifah ya tentang action atau hal apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mungkin untuk sebelum menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan, nanti Ibu akan mengirim lembar kerja ya kepada teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengisi lewat Google Form, nanti Ibu akan kirim lewat grup. Selanjutnya, mungkin karena waktu kita sudah berjalan selama 30 menit, ya alangkah baiknya kita tutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi ya dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya Ibu harap ya supaya teman-teman bisa menjaga kesehatan dan juga tetap patuhi protokol kesehatan ya. Sepertinya Mbak Ulin ini lagi di perjalanan ya. Ya, Ibu. Ya, hati-hati di jalan ya Mbak Ulin. Oke, terima kasih. Dan saya juga mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.